Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya, kita akan membahas tentang mengelola emosi ya. Sebetulnya mungkin kalau udah 10 bulan sebetulnya sudah mulai pinter kok mengelola emosi kita ya. Sudah hampir setahun kita begini ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Namun seperti biasa saya mungkin harus share screen terlebih dahulu untuk lebih mudah kita menjelaskannya. Mengelola emosi ya, insyaallah. Bismillah. Ya, baik. Bahagia itu apa sih? Nah, ini kita harus tahu dulu nih bahagia apa nih ya. Sering banget orang minta bahagia, tapi kita mungkin ada baiknya tahu definisi bahagia yang secara simpel ya. Bahagia ini adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, kemudian juga menjalankan amanah dengan kegembiraan yang intens ya. Jadi kalau hari ini ayah bunda sudah ya merasa alhamdulillah cukup, hidupnya juga cukup, kemudian senantiasa syukur, kemudian juga senantiasa berbagi walaupun kondisi pandemi seperti ini kadang-kadang ya ada yang secara ekonomi minim tapi masih juga senang berbagi ya, itu bahagia ya. Apalagi menjalankan amanah. Yang bunda diamanahkan jadi seorang bunda, dijalankan, ayah diamanahkan jadi seorang ayah, kemudian dijalankan, bapak ibu guru juga begitu ya. Alhamdulillah ya, hari ini sore ini kita sama-sama sore-sore sharing bersama-sama ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian kondisi pandemi sekarang ini supaya kita bahagia ya, kita diminta untuk menyeimbangkan beberapa hal ya. Harus kita beberapa hal yang kita jaga. Satu, kita diminta jaga kebersihan ya. Mudah-mudahan kita semua sampai saat ini sudah senantiasa jaga kebersihan. Kemudian jaga kesehatan ya, karena ini entah sampai kapan pandemi dan juga kita nggak tahu strainnya virus corona ini makin bertambah ya, makanya kita jaga kesehatan. Dan juga yang perlu juga adalah jaga perasaan dan juga jaga pikiran. Nah, ini ada 4 hal yang harus dijaga. Insya Allah kalau kita sudah menjaga hal-hal ini, insya Allah kita tetap bahagia ya, walaupun ini kondisi wabah seperti ini. Ya. Baik. Dan kalau kita mau jaga perasaan dan jaga pikiran, terutama mendampingi anak PJJ ini apa aja ya Bu Aisyah ya. Nah, biasanya kadang orang tua yang menjadi isu atau problem orang tua itu ada beberapa hal yang saya rangkum ya. Yang pertama itu kita kadang kurang mengerti bahan pelajaran anak-anak zaman sekarang ya Bunda ya. Makanya kadang-kadang kok kayak gini ya, kok beda ya kan gitu ya. Ini yang bikin kadang-kadang menjadi sebuah problem buat kita. Kemudian apalagi anak terlalu banyak tugas. Sekarang kalau anak banyak tugas, orang tua juga ikut juga ya, ikut panik juga sebetulnya ya, apalagi anak-anak yang masih TK dan SD. Kalau sudah SMP SMA tentu lebih mandiri mereka ya. Kemudian apalagi ini dia fasilitas gadget, sinyal dan pulsa ini kadang-kadang jadi sesuatu isu atau jadi suatu problematika ya kondisi saat sekarang. Kemudian juga tidak tahu gaya belajar ya. Kita orang tua ini harus ada tambah ilmu tentang gaya belajar anak-anak. Gaya belajar itu ada visual, ada kinestetik, ada auditori kayak gitu ya. Jadi kalau Bunda lihat anaknya ya lagi belajar online terus mukanya tidak mengarah ke monitor tapi lihat ke tempat lain, cuman telinganya aja yang ke arah ke depan. Oh itu bisa jadi beliau atau anak-anak kita ini gaya belajarnya auditori, di mana telinganya yang dia utamakan untuk mendengar informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Atau sambil belajar sambil dengar musik. Ada beberapa orang tua menganggap ini nggak mungkin lah bisa belajar kayak gini, nggak mungkin fokus kan gitu ya. Itu karena gaya belajar ya. Ada anak yang belajarnya main-main sambil pegang mainan atau jalan-jalan sambil bawa gadgetnya. Orang tua mungkin berpikir kalau karena beda gaya belajarnya, bagaimana bisa masuk dengan gaya belajar kayak gitu? Ternyata bisa. Kenapa? Karena setiap persarafan di indera kita ini setiap orang berbeda. Berbeda kekuatannya menangkap informasi. Ada yang kuat pakai mata visual, ada yang kuat pakai telinga, makanya disebut gaya belajar auditori, ada yang pakai kinestetik atau gerakan atau rasa. Ada anak yang senang di kamarnya saja belajar, ada anak yang setiap hari pindah-pindah ya, dia tergantung posisi wena ya, pos PW-nya di mana, itu nggak apa-apa ya. Jadi
gaya belajar berbeda-beda ini perlu kita pahami sehingga kita tidak menjadi satu beban di dalam isu kita ya sebagai orang tua. Apalagi kurang paham perasaan dan kondisi anak. Ya. Sekarang apalagi hujan, musim hujan sekarang ini, ya sebetulnya banyak orang tua menganggap demam itu kalau sudah di atas 37 derajat. 36,6 aja itu sebetulnya sudah mulai nggak enak itu perasaan seseorang. Kalau kita bahasa medisnya namanya subfebris. Atau kalau orang Jawa bilangnya ngelemeng, nggak enak gitu ya. Nah itu karena sudah mulai ada bakteri yang masuk. 36,6, 36,8 udah nggak enak itu. Kalau 37 derajat di atas 37 kan itu biasanya virus gitu kan. Nah, jadi ini harus kita tahu juga pada anak-anak kenapa ya. Apakah ada nyeri telan, ataukah batuk pilek, ataukah sakit perut, atau pokoknya menggigil. Biasanya kadang menggigil ini tanda sebentar lagi dia mau naik suhunya ini. Ini harus kita pahami. Atau perasaan dia, ya. Apakah dia bosan, apakah dia tertekan, apakah dia ya kalau sendiri malah tidak punya energi, tidak punya kekuatan. Nah inilah kita harus pahami ya. Kemudian apalagi kitanya juga nih, terutama bunda yang terlalu penat dan letih ya. Kenapa? Karena memang kita banyak tugas, sebagai ibu rumah tangga saja banyak tugas, sebagai istri juga banyak tugasnya juga, apalagi yang kerja ya. Dan kemudian belum lagi pas mau menstruasi, waduh ya, kita kalau sedang mau menstruasi, menjelang menstruasi dan menstruasi itu hormon estrogen progesteron menurun ya, menurun, dan itu yang tambah bikin galau seorang bunda apabila kondisi-kondisi tersebut. Dan pada saat terlalu penat dan PMS juga, nah ini lagi menjadi sebuah isu, coba jadi problem kita ya. Terus ada lagi nih ibu-ibu suka bilang, Wah Esa, saya tuh heran ya anak-anak pas belajar online kayaknya males-malesan, pas dia main game aja kayaknya dia melek ya. Memang ini beda bunda ya, game ini memang berbeda, dia penekanan di otak juga berbeda ya. Seandainya ya guru-guru kan sedang berusaha ya, senantiasa berusaha untuk mengajarkan dengan cara menggembirakan gitu ya. Itu juga sebetulnya ya sudah bisa membuat anak melek ya, walaupun tidak semelek waktu gaming kan gitu. Nah inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena inilah yang kadang-kadang menjadi sumber tekanan ya, faktor kontribusi untuk orang tua menjadi tegang ya. Nah kalau anak apa? Kalau anak, penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh itu pertama mendapat banyak tugas di hari libur. Kalau tugas di hari biasa mereka tetap mau terima. Tapi kalau libur mereka bilang apa, please ayo libur bareng-bareng aja semuanya gitu. Bapak ibu guru libur, kita libur, orang tua libur. Nah itu yang diharapkan sebenarnya anak-anak ya. Tapi kalau misalnya tugasnya di hari biasa, memang hari sekolah mereka mau kok. Yang penting hari libur kita sama-sama libur ya. Nah, kemudian apalagi murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online, lebih dari 6 jam ya. Karena mereka kan bukan hanya pembelajaran aja harus online ya. Kadang-kadang tugas pun mereka harus pakai online, dan mereka harus cari ya informasi lewat gadget mereka. Bahkan mereka juga harus main pakai gadget. Mereka juga mengaji. Anak-anak ini senangnya mengaji lewat gadget karena gampang ya, mudah diakses, mudah didengarkan juga tilawahnya ya. Nah ini jadi kalau lebih dari 6 jam ini udah mulai nggak enak anak-anak ya, bokongnya udah mulai nggak enak, kakinya juga. Kemudian apalagi ya, tentu sama nih peralatan gawe yang bermasalah, sinyal hilang timbul, ini juga bikin kesel anak-anak ini. Bahkan ada beberapa yang memang tidak banyak, tapi tetap itu manusia ya, harus kita perhatikan ya. 1-2 anak-anak bunuh diri, depresi bunuh diri gara-gara ya dia punya sinyal selalu hilang timbul, tugas makin menumpuk. Mungkin bapak ibu guru juga tidak bisa dihubungi karena nggak ada sinyal. Ya bagaimana mau dihubungi kan? Akhirnya minum racun. Itu ada satu kejadian di Goa Makassar, di Kabupaten Goa Makassar, Sulawesi Selatan itu. Ya, kasihan jadinya ya. Dan juga sama, orang tua dan guru tegang, maka anak juga ikut tegang. Hanya kan sekarang antara kita dengan anak kan lebih banyak hidupnya kita kan, lebih lamaan hidup kita. Ya, jadi seyogyanya kita yang harus bisa menguasai emosi kita dibanding anak-anak. Ya, nah inilah. Jadi kondisi saat ini nih sebetulnya kita semua tegang, orang tua tegang, anak tegang, guru juga tegang, karena harus ya, apalagi bapak ibu guru yang ya terutama bu guru ya,
yang juga harus ngajar, dan dia juga anaknya masih kecil dan harus juga didampingi PJJ. Nah, itu sudah ya segala macam cara yang dilakukan bersama-sama dalam satu ruangan ya. Itu walaupun kita kayaknya ya menganggap itu biasa aja, tapi itu membuat ketegangan ya. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan? Nah, pengendalian emosi ya. Orang tua cerdas itu orang tua yang pandai mengelola emosi, ya. Sehingga ada istilah kecerdasan emosi, emotional intelligence ya. Jadi sebelum anak kita pandai mengelola emosi, kita dulu orang tuanya harus pandai mengelola emosi. Nah, supaya pandai mengelola emosi, harus tahu juga emosi itu apa, gitu, ya. Dan kalau kita bisa berselantiasa ikhtiar berusaha untuk belajar tentang emotional intelligence, wah itu insya Allah hidupnya lebih beruntung tuh. Ya. Orang IQ-nya tinggi, tapi kalau kecerdasan emosi rendah, hidupnya banyak kerugiannya itu. Ya, nggak lancar hidupnya tuh. Ya, tapi orang yang kadang ini banyak sekali nih kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya biasa aja ya, di atas normal tapi biasa aja, nggak tinggi. Tapi kecerdasan emosinya bagus, maka hidupnya lebih beruntung, ya, hidupnya lebih beruntung, ya. Nah, kepengennya sih IQ bagus, kecerdasan emosi bagus ya, maunya gitu ya. Nah, makanya kita harus perlu belajar. Ya. Kemudian apa sih emosi itu? Banyak sekali kalau saya ketemu offline, tanya ibu-ibu, Bu, emosi apa Bu? Pasti banyak yang jawab marah gitu, ya. Nah, sebetulnya emosi ini bahasa Latin. Asal kata dari emovere, artinya keluar, dan movere, bergerak. Jadi emosi artinya justru bergerak keluar, ya. Atau ada yang juga bilang bergerak menjauh, ya. Jadi orang-orang dulu nih, ilmuwan dulu, ini kan udah lama nih bahasa arti emosi, kata emosi ini. Itu mereka tuh memperhatikan ada apa ya di tubuh kita nih, kok kita bisa tiba-tiba bergerak keluar ya, ada apa di tubuh kita gitu. Makanya mereka pakai istilahnya emosi. Dia belum tahu tuh ada apa sebetulnya di dalam tubuh. Pokoknya dikasih nama emosi. Nah, sampai sekarang istilah ini sangat-sangat populer. Ya. Jadi emotional intelligence atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Ya. Baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Dengan tujuan, nah ini tujuannya ya, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Kondisi sekarang ini kan kita harus sehat fisik dan mental kita ini. Supaya apa? Supaya imunitas meningkat sehingga ya kita semua virus barangkali kita bisa atasi atau kita bisa tameng virus itu, bakteri itu atau jasad renik yang lainnya ya. Dan juga bisa mengharmoniskan hubungan komunikasi kalau kita ya pandai mengelola emosi. Ya, yang nggak perlu marah nggak usah marah kan gitu ya. Nah, jadi kalau bicara emosi kita akan bicara tentang otak manusia. Inilah otak manusia, terdiri dari otak besar, otak kecil, kemudian ya dibelah menjadi dua itu, makanya ada namanya belahan kanan, belahan kiri ya, atau istilahnya hemisfer kanan, hemisfer kiri kan gitu ya. Dan kemudian kalau ukuran udah otak dewasa ini ya, otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Kalau perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6. Nah, kurang lebih kayak gitu deh, ya. Nah, ini dia ya, dari ini otak besar, ini otak kecil, ini dilihat dari atas ya. Ini terbelah ini. Ada belahan kanan dan ada belahan kiri, ya. Baik. Nah, oke. Sekarang saat ini ilmu tentang otak sangat berkembang karena ada alat functional magnetic resonance imaging atau namanya functional MRI yang bisa mendeteksi otak orang masih hidup. Ini. Ya, dulu ilmu otak agak lama berkembang karena kalau kita mau teliti otak, orangnya harus meninggal dulu. Nanti atas persetujuan keluarga, otaknya diserahkan ke Fakultas Kedokteran negara setempat, baru bisa diteliti. Sekarang karena ada functional MRI, orang masih hidup pun bisa diteliti otaknya. Ya, orang ini sedang bicara di mana otak bekerja. Orang ini sedang berhitung di mana otak bekerja. Orang ini sedang kesel di mana otak bekerja. Orang ini sedang sedih, di mana otak bekerja. Inilah pakai functional magnetic resonance imaging. Makanya ilmu neuroscience berkembang pesat saat ini, Masya Allah. Ya. Dari otak nanti akan keluar sistem saraf lewat tulang belakang. Itu banyak sekali tulang belakang, makanya dia disebut sumsum tulang belakang, medula spinalis ya. Nah, nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh.
Ya, ini namanya nervous system atau sistem saraf. Ya, nah dia keluar seluruh tubuh. Sistem saraf itu, ya, kalau kita bicara atau meniatkan sesuatu, dia akan jalan pesannya ke dalam badan ini, ya. Jadi kalau ayah bunda, bapak ibu guru mau bahagia, itu harus diniatkan, ya Allah, ya alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Gitu, supaya apa yang dilafazkan ya jalan nanti lewat sistem saraf ini, ya. Kemudian kita juga selalu bilang saya sehat walafiat, itu akan jalan itu di badan ini, sehat walafiat, sehat walafiat. Dan pesan itu akan jalan ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh sistem di dalam tubuh kita. Makanya kalau kita selalu bicara yang baik-baik, dia jalan ke sistem saraf, dia memberikan pesan itu ke seluruh tubuh. Ya, ada penelitian dari Bapak Insinyur Agus Mustafa di Surabaya di Universitas Erlangga, ya. Beliau meneliti begini, sel tubuh kita ya Allah itu pakai alat lumayan saya lihat banyak banget alatnya ya. Sel tubuh manusia ini senang sekali kalau dapat pesan yang ada kata Allah, Allah, ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia sedang di jalan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan di situ, ya, karena semua pesan itu akan jalan ke sistem saraf tubuh, ya. Makanya mengapa kita dalam setiap langkah mengerjakan sesuatu diminta basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan. Astagfirullahaladzim, dia jalan. Ya. Walaupun juga niat bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat bahagia hari ini. Nah itu bilang saya niat bahagia. Kenapa? Itu tadi sistem saraf ini, sistem saraf ya yang panjang-panjang tadi, itu kerjanya kayak kabel listrik. Ya, dia bawa impuls listrik di situ dan membawa pesan. Ya. Nah ini dia sistem saraf. Ada yang bentuknya kumpulan serabut saraf. Gitu, ya. Nah sekarang kecepatan jalannya impuls listrik dan pesan di sistem saraf ya itu luar biasa kencang betul. Neuron sensorik ya yang dari panca indera ke otak itu kalau ada kita lihat sesuatu, kita dengar sesuatu, kita ucapkan sesuatu, kita menghidu sesuatu, menyentuh sesuatu itu kecepatannya 240 km per jam, masya Allah. Ya. Kemudian apa dari otak nanti perintah ke bawah neuron motoriknya 320 km per jam. Wah mantep banget ya. Insya Allah di jalan ini dia membawa pesan tadi. Ya. Nah kemudian bahagia itu pilihan. Nah, ibu mau bahagia apa enggak? Bunda mau bahagia apa tidak? Ayah mau bahagia apa tidak hari ini? Itu pilihan, pilihan. Ya. Nah bahagia itu adalah keputusan. Jadi kalau sudah pilih putus, ya Allah saya bahagia hari ini, Insya Allah. Ya. Jadi memutuskan untuk bahagia. Karena pada saat kita bilang, ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah saya bahagia hari ini. Itu kata-kata itu jalan ke otak itu tadi 240 km per jam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sehingga pada saat bahagia itu diucapkan atau dilihat tulisannya bahagia, didengar masalah tentang bahagia, maka di otak ini ada tempat hormon ya bahagia. Ini namanya kelenjar pituitari. Posisinya tuh di situ tuh kalau pertemuan dua alis ini kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitari. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bahagia, mau senang, mau gembira, itu kita memang harus lafazkan supaya pesan itu jalan dan ya hormon bahagia ini, nah itu tadi dia akan terstimulasi. Ya, masya Allah. Masya Allah. Makanya nanti hormon itu masuk ya keluar dari kelenjar, masuk lewat pembuluh darah, nanti dipompa lagi jantung, makanya ke seluruh tubuh lagi, masya Allah. Ya. Nah, kemudian ya di dalam otak selain ada tempat kelenjar bahagia, ternyata di dalam otak itu ada otak emosi. Ya terdiri dari struktur-struktur ini nih, ya. Dan kemudian disebutnya limbik system, sistem limbik ada di tengah. Ya di kepala di tengah gitu, aduh susah banget bilangnya. Nah ini ya, jadi kalau ya ahli otak mengatakan intinya otak itu adalah emosi, karena dia di tengah persis, ya persis di tengah. Ya. Dan bukan hanya pada manusia saja ada otak emosi, hewan golongan mamalia juga ada otak emosinya, ya mamalia, waduh masya Allah itu ada emosinya itu, ya. Nah kayak apa otak emosi? Nah gini kurang lebih kayak gini, the limbic system. Ya, limbic system. Dia persis di tengah, tapi kemudian ya dia membentuk sebuah sistem. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara emosi, itu ternyata pada anak-anak, terutama anak-anak dan sebelum masa akil balik, dia terbagi dari 4 emosi.
Emosi senang, emosi sedih, emosi takut, emosi marah. Ini dia 4 saja. 4 saja. Ya. Karena itu kalau dibagi-bagi lagi dia akan jadi lebih banyak lagi. Ya. Nah ini. Oke, nah sekarang ya. Namun di otak itu juga ada batang otak. Ya, atau otak reptil namanya nih. Oh, cukup besar ya. Otak reptil ini kalau dia tegang, maka respon tubuh ada 2. Fight or flight, serang atau kabur. Nah, itu. Ya. Jadi batang otak ini Allah ciptakan batang otak di tubuh manusia untuk melindungi manusia dari serangan luar, serangan binatang buas, serangan orang buas, ya, dan sebagainya. Itu kalau di luar otak ini tegang memang. Ya. Tapi karena kondisi pandemi kita nggak lihat virusnya, kita tegang setiap hari di rumah sudah 10 bulan. Ditambah lagi shock culture budaya di mana sekolah sekarang berbagi tugas dengan Bapak Ibu guru. Ya, itu makanya batang otaknya cepat tegang. Nah, kalau batang otak cepat tegang ini, nah ini yang jadi berabe nih. Ini macam-macam respon berikutnya ada yang gara-gara batang otak tegang, ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini batang otak nih. Ini otak mamalia, ini batang otak. Ya, dia persis di tengah. Manusia nanti ada neokorteks. Ya, paling depan namanya prefrontal cortex. Ya. Nah, di sini prefrontal cortex ini itu adalah tempatnya tersimpan nasihat, pengetahuan, pelajaran, informasi-informasi. Kalau Bunda rajin taklim itu juga masuk di situ, ya. Kemudian rajin ikut seminar masuk di sini, rajin rapat, rajin diskusi itu masuk sini. Ya, di sini. Bagian depan. Nah, tapi ya ini analogi populer saja ya, karena kalau kita bicara detail tentang otak itu cukup panjang dan lama waktunya ya. Nah, pada saat seseorang belajar ya, tangkap dengan mata, didengar dengan telinga kan gitu ya, guru-guru kan kasih tahu dan kasih lihat ya. Nah, batang otak itu menerima tapi tegang batang otak ini ya. Batang otak tegang ya. Maka ya pelajaran yang didapat itu cuma bisa sampai di sini saja ilmunya. Tersimpannya harusnya di depan sini. Ya. Kalau tersimpan di sini ilmunya itu tidak long term atau ya dia yang short term, yang pendek-pendek untuk kita mengingatnya di sini. Ya. Itu kalau kita misalnya masuk di sini kemudian tegang, nah itu dia tuh. Ya, informasi tidak bisa dibawa ke atas dan terekam di sini. Nah, ini dia. Jadi harus difahami ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk merilekskan batang otak dan merilekskan otak limbik supaya ilmu yang di sini yang sudah sering kita masukkan, kita pelajari dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau limbik sistem tegang dan batang otak tegang itu ya untuk sementara ilmunya tidak bisa diakses, agak hang sementara. Kenapa? Karena tegang semuanya nih di dalamnya ini batang otak dan otak mamalia. Ini ilmu di sini nggak bisa keluar. Makanya jadilah marah juga lagi, jadilah kesel juga lagi. Tapi apa yang diminta sebetulnya oleh Allah pada kita, bagaimana caranya merilekskan ini batang otak dan juga merilekskan otak mamalia ini. Supaya apa yang kita ingat bahwa oh iya ya sekarang pandemi, oh iya ya alhamdulillah sekarang belajar sama bapak ibunya lagi di rumah. Oh iya ya keluarga ini atau orang tua adalah guru pertama utama, itu ilmunya di sini. Tapi kalau kita lagi tegang batang otak, entah kenapa tegang atau moments itu ya, maka itu lupa loh. Kalau kapan sih sekolah dimulai? Ini anak-anak udah susah banget. Nah itu muncul kayak gitu kita Bun. Ya. Kenapa? Karena ilmu untuk sementara itu terblokir. Ya. Kita juga sama. Misalnya kita tahu suami itu jodoh yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kok tahu Bu Aisyah? Ya emang begitu ajaran Islam. Apalagi yang sudah 10 tahun ke atas itu udah benar-benar tertulis itu sebagai pembuktian ya. Nah, terus kita tahu juga bahwa suami jembatan surga itu ilmunya di sini. Tapi pas lagi marah, ini tegang, lupa sementara Bu. Ya, lupa. Tetap aja kita bisa marah sama suami. Padahal itu ilmunya ada di sini, sudah didapat dari ikut taklim. Ya, di beberapa majelis taklim sudah baca buku, sudah dapat nasihat juga dari para guru-guru kita, kan gitu. Ya, nah ini. Nah, kalau gitu anak bosan, ya. Nah, kalau anak bosan ini kita tahu karena dia punya batang otak, dia punya ya otak emosi, ya. Apalagi anak yang wataknya ekstrovert. Anak watak ekstrovert itu anak yang lebih senang belajar bersama-sama. Dan dia punya energi kalau di luar rumah. Kalau anak introvert, ya, itu memang lebih senang belajar sendiri. Lebih senang belajar dalam ruangan. Energinya terpulihkan kalau lagi sendiri.
Maka yang lebih cepat bosan ini adalah watak ekstrovert. Ada lagi satu jenis watak namanya ambivert. Kenapa ambivert bosan? Karena ambivert itu perpaduan ekstrovert separuh, introvert separuh. Jadi dia kadang-kadang bosan. Yang cepet banget bosan yang ekstrovert. Introvert belum tentu bosan, malah dengan PJJ dia senang. Termasuk kita, ibu-ibu yang wataknya introvert, ya, anak di rumah senang banget, udah di rumah. Ya apa-apa harus di rumah, kerja dari rumah, itu senang banget. Tapi buat kita ayah bunda yang ekstrovert, ya itu rasanya kalau nggak ketemu orang baru, itu tidak ada energi. Nah, makanya yang orang tua yang lebih cepat bosan itu yang ekstrovert itu. Kalau ambivert ya tergantung situasi, ya sikonnya, tergantung mood-moodannya. Ya. Sekarang kalau anak bosan, kemudian dia bilang sama bundanya, bunda aku bosan banget, gitu ya. Itu sebetulnya yang anak inginkan adalah ya orang tua paham bahwa mereka bosan, itu aja sebetulnya. Ya, bunda aku bosan banget, aku susah banget, ini gurunya gimana sih ngajarinnya nih? Dia kan ngomong kayak gitu ya. Itu nggak perlu kita telepon bu guru atau pak guru. Bu guru, ini gimana sih ngajarnya nih anak cepat bosan? Nggak perlu juga kali bu. Ya, anak-anak kalau kita laporin ke guru malah tambah malu dia. Ibu udah ngapain sih lapor? Aku cuma bilang aku bosan, aku capek kan gitu. Atau aku lapar kan gitu. Ya. Jadi kalau anak bosan nggak usah kita reaksi dengan terlalu ekstrim juga. Dengan dia bilang bunda aku bosan, itu dia sudah artinya sudah mulai memanage emosinya. Ya. Jadi kita dengar aja. Kalau perlu dukung, iya nak bunda juga bosan ya, gitu aja. Atau bujuk dia, kita makan pisang goreng yuk. Atau bunda masakin spaghetti, gitu. Apalagi anak laki. Ya, anak laki ini harus paham nih kita. Kenapa? Karena anak laki-laki tuh ya cepat lapar, cepat haus, cepat ngantuk. Kenapa Bu Aisyah? Karena ini ada hipotalamus nih. Ada namanya hipotalamus. Dia ada di tengah otak itu. Laki-laki ada hipotalamus, perempuan ada hipotalamus. Tapi laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Itu penelitian dari Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco tahun 1999 ya. Nah, ini. Kalau ini misalnya gambar ini laki-laki. Ini kita perempuan hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari itu. Ya. Apa sih fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Oh, banyak sekali sebetulnya. Tetapi untuk beberapa faktor yang berbeda dengan laki-laki perempuan, hipotalamus ini pusat lapar, haus, ngantuk. Artinya apa? Artinya anak laki-laki lebih cepat lapar kan? Lebih cepat lapar, lebih cepat haus, lebih cepat ngantuk. Makanya bunda, kalau anak laki-laki lagi kerjain PR, kemudian PR-nya tinggal 1 atau tinggal 2 aja soal, terus dia bilang bunda, aku lapar bunda, kan misalnya gitu ya. Maka ya kita ajak makan aja dulu. Ya. 1, 2, wah ini gambarnya hilang ya. 1, 2, 1, 2. Oke, sudah muncul lagi kah? Sebab tadi agak drop saya punya sinyal. Sudah muncul lagi gambarnya? Sudah Bu. Sudah ya, oke alhamdulillah ya. Tadi soalnya drop mati semua. Ya baik kembali ya. Jadi ini hipotalamus kembali. Ini pusat lapar, haus, ngantuk ini ya. Tapi jangan salah juga, ini pusat menjaga keamanan. Laki-laki menjaga keamanannya lebih jago daripada perempuan. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu tanya, Bu Esa, kapan sih anak laki-laki saya mandiri? Loh Bu, ya anak laki-laki itu dia dari kecil sudah dikasih otak menjaga keamanan, otak tanggung jawab. Hanya memang di sisi lain di otak laki-laki, bagian kanan laki-laki lebih dominan dari perempuan. Apa sih bagian kanan? Bagian kanan ini salah satunya otak bermain. Jadi memang anak laki-laki senang main, tapi jangan salah kalau bunda sakit, dia yang ngajarin, dia yang ngawasin atau dia yang jagain bundanya kan. Nah ini dia otak hipotalamus ya. Baik, nah sekarang emosi pada orang dewasa itu sudah lebih variasi, ya, lebih banyak lagi. Kalau tadi anak-anak hanya 4 ya, dan orang dewasa atau mulai dari akil balik sampai kita dewasa ini lebih variasi. Dan kalau emosi digabungkan dengan ilmu nafs, nah inilah masuk nafsu lawamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah. Ya. Bu Aisyah kok kayak tangga ya? Iya, ternyata setiap jenis emosi apabila diukur pakai EEG, ya, ini menurut Profesor David Hawkins, itu ternyata ada frekuensinya. Makin ke bawah, makin rendah itu emosinya makin sedih, makin apati. Apati ini rasa putus asa ya. Karena sedih berkepanjangan. Ya. Jadi yang termasuk lawama itu apati, sedih, takut. Yang termasuk nafsu amarah, las ini bisa diartikan buru-buru.
Kalau kita misalnya bangunin anak-anak itu arti ada di sini tuh. Apalagi bangunin sampai agak-agak takut kita atau apa kesel, kayak itu di sini. Kecuali bangunin anak bisa sambil senyum, itu di sini tuh. Beda ya. Nah, jadi lust, anger, pride. Nah, ini masuk nafsu amarah. Marah di sini termasuk jengkel, kesel, empat, jijik. Ini masuk di sini. Ya. Nah, sombong ini membangga-banggakan. Nah, ini masih dia nafsu amarah ini. Tapi mulai dari courageous, semangat, acceptance, peace, damai, dan satu lagi ada yang tinggi, enlightenment, pencerahan. Ini sudah masuk nafsu mutmainnah. Mutmainnah, ya. Nah, emosi ini ada semua di otak kita. Dia nggak bisa hilang. Yang bisa adalah dia naik turun, naik turun, naik turun. Artinya apa? Terima dulu bahwa emosi ini adalah anugerah dari Allah dan dia ada di otak kita. Dan di anak-anak juga ada. Di anak kita yang sudah remaja, lebih variasi lagi seperti ini. Terima dulu. Makanya kalau satu ketika anak-anak marah, itu juga lazim. Satu ketika juga kita sebagai orang tua marah, itu juga lazim. Ya, lazim saya katakan ya. Satu ketika anak-anak cemas, itu juga wajar atau lazim. Kita juga begitu. Satu ketika juga bapak ibu guru jengkel, barangkali itu juga lazim. Karena ini ada di otak kita. Ya. Namun kalau kita sudah bisa ya mengetahui otak kita emosi ini, maka kita nanti dengan mudah bisa kelola. Untuk apa? Untuk dia bisa naik ke atas. Ya. Itu yang diharapkan sebetulnya. Jadi makanya kalau otak kita bilang, ya Allah hilangkan marahku, dia nggak bisa hilang. Kayaknya otak dia langsung denial, dia ikut nolak, itu nggak bisa hilang gitu. Ya. Tapi kalau ya Allah angkat marahku, angkat, nah itu lebih benar, lebih tepat. Kenapa? Karena dia mau naik tangga. Makanya istilahnya move on ya ke atas. Kenapa sih harus capek-capek naik ke atas? Bahwa kan ini emosi ada anugerah buat kita. Iya ayah bunda, iya bapak ibu guru, kita memang diminta ke atas, cepat-cepat ke atas. Supaya apa? Supaya kita berada lebih sering di nafsu mutmainnah, emosi yang nuansanya positif. Ya. Kenapa? Banyak keuntungannya emosi di sini. Kemudian kok ini apa maksudnya zona ikhlas? Zona ikhlas ini adalah ya zona yang berciri-cirikan emosi courageous, acceptance, menerima, bersyukur tuh di sini ya. Emosi yang damai dan emosi enlightenment, pencerahan. Kalau kita mendampingi anak-anak pada saat pandemi ini, kemudian kita mendampinginya dengan kekesalan, dengan kesal, itu berarti kita ada di sini. Berarti kita mendampingi anak di luar zona ikhlas itu. Jadi kerjanya nggak ikhlas. Tapi kesel boy, saya nggak tahu kenapa saya kesel pagi-pagi nih. Ya, mungkin gara-gara bapaknya nih. Bisa juga bun. Ya. Tapi kalau bunda bertahan di sini terus, dimarah terus, kesel terus, maka kalau tadi mendampingi anak 3 jam PJJ, berarti bunda mendampinginya tidak ikhlas, rugi. Kalau kita kelamaan di dua nafsu ini tuh merugi hidup kita, rugi. Jadi gimana dong boy? Kan kita emang kesel. Iya bun, paham kesel dan kita juga hormati kita punya emosi, ya. Namun, gimana caranya supaya ya setelah itu segeralah naik ke atas. Ya, nanti kita akan belajar nih ya, segera naik ke atas. Ya. Kok Esa kalau kita marah terus kita tekan-tekan atau tahan-tahan itu gimana ya? Ditekan ya. Kalau ditahan kan itu kita ditahan di sini untuk nggak melabrak ya. Tapi kalau tekan itu turun ya, turun. Bahayanya apa kalau turun? Nah ini kalau sudah sampai apati, ada rasa nggak berguna. Saya nggak ada gunanya lagi jadi ibu, saya nggak ada gunanya jadi lagi ayah, saya nggak ada gunanya lagi jadi guru. Nah itu berarti kalau ada perasaan kayak gitu atau emosi kayak gitu, itu berarti sedang apati nih. Sebisanya segeralah naik. Kenapa? Karena kalau terus-terusan apati berkepanjangan, ya ada apati, orang setiap hari apati sampai minimal 2 minggu, itu hati-hati, itu bisa jadi depresi tambah turun. Kalau depresi itu bukan jenis level emosi yang lazim. Dia sudah gangguan ini, gangguan emosi, depresi. Cirinya depresi apa Bu Aisyah? Cirinya depresi ini sudah mulai ada suicide atau ide mencelakakan diri sendiri, ide bunuh diri. Kalau ada anak sudah bentur-benturin kepala di tembok, itu sudah depresi tuh. Ya, ibu bunda harus segera atasi cepat. Secara alami kadang-kadang sudah sulit, makanya kita harus segera ya bawa dia ke dokter. Ya.
atau paling tepat lagi dokter ke psikiater ya. Kalau Bunda belum berani ke psikiater, karena kadang-kadang orang belum berani ya ke psikiater, ya sudah bawalah ke dokter, karena dokter bisa membantunya dengan memberikan obat untuk naikkan dulu level emosinya sedikit. Karena kalau sudah di bawah sini, bahkan apati saja ini secara alami sudah sulit. Termasuk kita juga nih. Kalau Bunda merasa apati ya, apati kadang-kadang kita bisa, boleh kok ada apati, tapi kalau apatinya setiap hari terus sampai 2 minggu itu bisa turun ke sini. Ya, nah ini bahaya. Itulah makanya mengapa kita apabila kita sudah turun ke bawah, segeralah ya kita cek atau kita tahu, oh ini emosi saya sudah ada di level ini nih. Kalau sudah tahu, maka kita bisa naik ke atas ya. Nah ini dari EEG ya, yang mengukur frekuensi tadi ya. Nah, ini Profesor David Hawkins tadi yang meneliti tentang emosi, frekuensinya ya. Apa dia bilang? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Di bawah 200 tadi itu di bawahnya semangat ya. Kemudian jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. 200 yang mana sih? Ini dia courageous. Kalau kita keseringan di bawah, itu bisa terserang penyakit, terserang virus, terserang bakteri, jamur dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita sering ya ada di courageous dan di atas ini, insya Allah sehat, insya Allah sehat. Ya. Terus kata Prof David juga, kalau ya di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana itu? Ini dia pencerahan. Ya. Dan kondisi sekarang ini kita butuh banget imunitas, kekebalan tubuh nih. Ya. Sambil menunggu ya temuan-temuan vaksin, sebetulnya kita bisa membuat ya imunitas kita meningkat dengan cara menaikkan level emosi sampai ke enlightenment. Wah Esa, untuk bisa ke enlightenment tuh gimana caranya ya? Nah, ternyata ayah bunda bapak ibu guru, sholat, apabila kita sholatnya tumaknina ya, rakaat demi rakaat perlahan-lahan, itu tanpa terasa kita sampai di pencerahan, di enlightenment. Ya. Biasa kalau sholatnya buru-buru gimana ya? Nah orang lagi marah, sholatnya buru-buru, bisa juga sih, cuman naik, biasa memang naik, cuman sampai di sombong doang, habis sholat masih sombong, karena buru-buru, kan gitu ya. Tapi kalau kita perlahan-lahan, bahkan kita mumpung di rumah, kita ambil ba'diyahnya, ya, ambil lagi qobliyahnya, ya, jadi sunnah rawatibnya qobliyah diambil 2 rakaat pada zuhur, ba'diyah ya 2 rakaat pada zuhur juga, nanti asar qobliyah yang diambil. Nah itu karena rakaatnya makin banyak ya, makin akan di atas dan bisa sampai di pencerahan, kan gitu. Apalagi bisa sampai di pencerahan, baca Quran. Ya, ayat demi ayat tanpa terasa kita naik ke atas, apalagi tahu artinya, mungkin bisa sampai 1000 Hz itu ya. Jadi buat kita supaya kekebalan tubuh naik, baca Quran. Apalagi bisa sampai ke atas, sedekah ya, sedekah itu bisa sampai ke pencerahan. Itulah tadi makanya membuat bahagia karena senang berbagi ya. Baik sedekah uang, sedekah makanan, sedekah ilmu, sedekah senyum ya, apalagi sama suami, bunda, ya Allah, ya Rabb, sama anak, alhamdulillah ya. Apalagi bisa sampai pencerahan, yaitu ya mendengarkan ceramah kah, ya dari guru-guru kita, ya membaca buku kah, mendengarkan seminar barangkali dari siapapun guru-guru kita. Itu makanya dengan adanya teknologi Zoom meeting ini kita sering lakukan ya, membuat sebuah seminar kayak gini. Itu mudah-mudahan ya sama-sama nih ya, yang menyampaikan sampai pencerahan, yang mendengarkan juga sampai pencerahan ya gitu. Bahkan sebetulnya ini enaknya Bapak Ibu guru ya, pada saat sudah mengajar anak-anak itu kita bisa sampai ke pencerahan. Bapak Ibu guru senang banget karena anak-anak yang tadinya belum tahu informasi, karena Bapak Ibu guru sampaikan, dia tahu. Itu asiknya kalau jadi guru ya. Makanya saya senang banget jadi dokter juga, saya senang ngajar juga. Kenapa? Supaya sering di pencerahan untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah. Nah itu. Terus gimana dong Bu Aisyah? Selain tadi dari ibadah-ibadah khusus tadi, gimana nih kalau kita lagi kesel, lagi takut untuk bisa naik ke zona ikhlas ini gitu. Nah sekarang ya kita belajar dulu nih, emosi ini mempengaruhi ya kita punya feeling, thinking, acting. Ya kita punya perasaan. Jadi manajemen emosi ini akan ada tiga cara. Satu supresif, yaitu menekan. Nah bahayanya menekan ini kadang-kadang kita bisa sakit, kita rugi, tapi orang lain nggak apa-apa gitu. Kemudian ada lagi teknik manajemen emosi ekspresif. Jadi baru kesel langsung marah.
Ya, baru aja muncul di otak kita jengkel, langsung kita tabrak orang-orang yang kita kesel tadi. Gitu. Itu namanya ekspresif. Ya, memang ekspresif itu enak untuk kita nggak neken, tapi nggak enak untuk orang lain. Orang lain itu bisa tersinggung. Ya, ada lagi satu. Nah, ini satu ini berdasarkan penelitian bahwa supresif masih belum win solution, ekspresif juga belum win solution, maka ada satu lagi teknik namanya releasing. Ya, nah, releasing ini dia menggunakan teknik 3M. Ya kayak 3M-nya pandemi ya. Kalau 3M pandemi kan pakai masker ya, kemudian cuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau 3M manajemen emosi releasing itu satu mengaku. Ya, mengaku pada Allah, ya Allah, saya kesal ya Allah sama anakku ya Allah. Itu boleh kita mengaku, ya. Ya Allah, kok saya sedih ya sama suamiku ngomong kayak gini gitu. Itu boleh mengaku. Ya, nah, tapi mengaku ini harus ada langkah berikutnya yaitu mengangkat. Misalnya kita bilang ya Allah, angkat marahku ya Allah, ya angkat kesalku. Nah di sini setelah kita minta mengangkat, kita ini pakai teknik istighfar, pakai teknik istirja, gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu teknik kedua itu, yaitu kita mengangkat. Terus beberapa kali sampai enak perasaan. Nah barulah M ketiga, meminta. Jadi bunda maunya apa? Dirinya, ya Allah saya mohon ya Allah berikan saya kebijaksanaan ya Allah, berikan saya senantiasa kesabaran ya Allah, kan gitu. Terus doakan juga orang yang kita kesalkan ini, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia ya Allah, mohon ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kejelasannya ya Allah, hari ini dia ulangan ya Allah, tadi malam ketiduran gak belajar ya Allah, gitu. Ya, jadi dalam teknik memanage emosi untuk sampai naik tangganya ke atas itu menggunakan teknik releasing, dan releasing itu kita pakai langkah-langkahnya 3M. M pertama mengaku, kemudian mengangkat, kemudian baru mendoakan. Nah, insya Allah dengan teknik begitu ya kita akan merasa ya lebih sering berada di nafsu mutmainnah. Terus Bu Aisyah kan, saya kok sedih lagi ya, aduh kok kayaknya saya ini banget deh, susah banget untuk melakukan teknik-teknik releasing. Ya sudah kalau gitu istirahat Bun. Karena kata Nabi, kalau lagi marah berdiri kan suruh duduk nih. Nah, sudah duduk, kemudian kita udah istighfar, udah tarik nafas, terus kayaknya masih gak enak perasaan, disuruh rebahan. Makanya kita rebahan, istirahat aja sebentar dulu. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan hari ini juga. Ya, bahkan kalau kita tunda dulu sebentar dengan istirahat, insya Allah akan jauh lebih segar nanti pas bangun, lebih waras kita punya pikiran, dan akhirnya lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, nah itulah teknik yang untuk bisa kita naik ke atas, dan insya Allah nanti ya beberapa kali kita bisa latihan nantilah kalau misalnya masih ada yang bertanya nanti kita pendalam lagi ya. Oke, baik saya.